siang teman-teman semua. Hari ini kita kembali lagi di kuliah Pharmaceutical Care Pulmocerna. Kita akan mulai dalam 30 menit pertama 20 menit pertama untuk presentasi hasil pertemuan minggu lalu. Lalu kita akan lakukan breakout room untuk studi kasus yang sudah ada di LMS ya. Oke, silahkan untuk menyampaikan hasilnya, silahkan. Silahkan Mas Felix. Tadi katanya mau nyampein. Baik Pak, sebentar izin share screen Pak. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Ya, silahkan. Dibesarin dikit ya Mas ya, nanti terus disampaikan hasilnya. Nanti teman-teman yang lain boleh menambahkan apabila dianggap ada hal yang dirasa kurang. Ya, ya silahkan Mas. Jadi kasusnya kemarin kan Bapak Arya 78 tahun datang ke apotik berjalan pelan-pelan sambil dituntun oleh istrinya yaitu Bu Arya. 75 tahun mengeluh mengalami konstipasi selama 2 hari. 10 hari yang lalu Bapak Arya mendapatkan konsentrasi kodein 10 mg satu kali sehari untuk batuk keringnya yang mengganggu pada malam hari. Nah sekarang batuknya sudah mereda namun malah mengalami konstipasi. Pak Radita mengeluh mengalami low back pain. Untuk soalnya yang pertama itu ada tentukan DTP berdasarkan Cipol DKK. Nah, menurut kelompok kami, dari penggolongan DTP menurut Cipol DKK itu, yang paling sesuai itu yaitu yang kelima, itu the drug is causing an adverse action in the patient. Yaitu karena obat kodein yang dikonsumsi oleh pasien itu memberikan efek samping berupa konstipasi. Nah, kodein ini merupakan obat golongan opioid yang bekerja pada terapi spesifik yang ditemukan di berbagai tempat dalam tubuh. Letaknya itu pada saluran gastrointestinal. Nah, reseptor opioid ini dapat memperantarai terjadinya konstipasi terkait dengan penggunaan opioid. Aktivasi dari reseptor tersebut pada saluran cerna menyebabkan menurunnya kontraksi dan tonus otot usus yang menyebabkan waktu sakit usus menjadi lama, sehingga menurunkan kontraksi otot usus akan mengurangi dorongan refleksi sehingga absorpsi air oleh usus meningkatkan dalam masa feses menjadi lebih tinggi. Dan itu disebut sebagai konstipasi. Setelah itu yang kedua itu ada DRP berdasarkan PCNI versi 9.01. Yang pertama ada problemnya. Kalau dari problemnya kami mengambil problem V2.1 yaitu adverse drug event occurring. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan informasi pasien mengalami riwayat mengkonsumsi obat kodein 10 mg sehari yang digunakan untuk mengatasi batuk keringnya. Nah, namun pada penggunaannya, pasien itu mengalami masalah yaitu mengalami efek samping dari penggunaan obat tersebut, yaitu mengalami konstipasi yang menimbulkan juga efek dari itu merupakan low back pain. Setelah itu ke kausisnya yang kalau kami mengambilnya C92 atau outer causes. Kenapa kami mengambil outer causes? Karena konstipasi ini kemungkinan disebabkan karena efek samping penggunaan kodein. Kodein merupakan, untuk penjelasannya sama seperti tadi, yaitu kodein merupakan analgesik opioid yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya konstipasi. Setelah itu untuk plan interventionnya itu kami ada dua. Yang pertama ada I3.5 atau drug change to, yaitu penggunaan obat kodein 10 mg satu kali hari sehari seharusnya itu digantikan dan diganti obat batuk tidak berdaya lainnya atau batuk kering yang tidak menyebabkan efek samping konstipasi. Yang kedua ada I3.6 atau drug started, itu untuk mengatasi konstipasi yang dialami oleh pasien dapat ditambahkan obat konstipasi yang dapat meningkatkan mobilitas usus antar pasien dapat dibuatkan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir untuk saran untuk Bapak Arya,
Itu karena juga Pak ada mengeluhkan konstipasi dan low back pain, jadi terapi farmakologinya diberikan karena batuknya juga belum sembuh, cuma mereda, makanya diberikan Fexurua 44 2 sendok takar 10 mili sekali sehari, Dulcolak tablet 1 tablet 1 kali sehari, dan sebenarnya tambah lagi yaitu counterpain topikal untuk meringankan gejala dari low back pain-nya. Kemudian untuk terapi yang farmakologinya di sini ada memperbanyak konsumsi serat, meningkatkan konsumsi air sekitar 2 liter per hari, memperbanyak aktivitas fisik, dan mengurangi daring. Setelah itu pasien disarankan mengambil posisi yang benar pada saat defekasi, yaitu setengah berjongkok atau semi squatting. Setelah itu pasien juga diedukasi agar tidak menahan buang air besar, menghindari mengenyam dan membiasakan buang air setelah makan, dan menghindari perbuatan yang menyebabkan motivasi. Setelah itu pasien juga disarankan mengkonsumsi probiotik. Mungkin cukup seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Felix. Ada pendapat lain kah dari teman-teman? Silakan kalau ada pendapat lain. Buat tempat saya hampir sama kayak tempat Felix, cuman Bedanya apa? rekomendasi obatnya berbeda, Pak. Apa? Kalau nggak salah tuh ada Dulcalox kan sama, satu itu atau Lactolox atau apa ya? Lactulosa. Mungkin share screen aja Pak, biar gampang. Iya, saya screen aja. Nah, untuk Nova bisa minta tolong share screen bagian yang obat aja. Yang beda aja. Di bagian pemberian obatnya aja. Yang itu, yang bawah, drug startnya. Yang bawah aja, yang drug started, yang bagian D. Drug started. Nah itu kan saya memberikannya itu Rimusin balsam, itu hampir sama kayak counterpain tuh Pak buat back pain. Nah itu saya tuh masih bingung, itu kan karena di bagian kemasan dari obat Dulcolactol itu ada buat kayak perhatian buat lansia gitu Pak, sedangkan pasien kita kan masuk lansia. Nah terus saya mencari obat lain yang buat kayak sama fungsinya juga, itu temunya itu Lactulax sirup, tetapi itu dia itu indikasinya itu tujuannya itu buatnya itu konstipasi kronis, bukan yang kayak ringan gitu. Dulcolak isinya apa? Dulcolak itu juga laktulas Pak, tapi itu saya masih bingung gitu Pak, soalnya di bagian perhatiannya itu ada lansianya juga, sedangkan di laktulas itu nggak ada. Apakah itu tetap boleh diberikan atau gimana ya Pak? Ya itu beda merek dagang tuh itu ya. Tapi isinya Iya, sama Pak. kan? Oke. Kekuatannya sama nggak? Kekuatannya itu total lanjut yang di atas juga. Di bagian yang awal banget. Kayak saya tulis di atas. Coba. Atas lagi. Atas lagi. Nah, itu. Nah. Itu kalau nggak salah tuh sama deh Pak. Soalnya di ya 3 sendok takar 5 cc itu ya. 3 sendok takar 5 cc sama 15 mili per hari itu. Iya. Ya berarti kurang lebih sama ini Mas. Iya. Dan ada kayak perhatian buat orang tua atau lansia tuh yang bikin bingung. Ya saya mau melihat ini yang ini tadi yang penyebabnya yang C-nya tadi kok masih di strip-strip semua tadi yang mana ya? Itu saya lupa itu Pak, lupa revisi yang mana, itu. Mana? Yang bawa sendiri aja. Yang bagian tabel itu kan Pak. Nah itu saya lupa revisi. Terus coba. Maksudnya biar dijelasin. Ya, bawa sendiri. Saya tadi baca kok, ini kok main di strip-strip ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa ini? Yang strip-strip ini maksudnya apa? Yang ini tuh, yang kaos ini tuh saya lupa ganti formatnya Pak. Jadi pakai yang lama gitu. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya itu di efek samping kodeinnya itu. Oh bukan, itu kan P2-nya, P21. Oh iya. Penyebabnya, kausanya itu kan C1 sampai C9 itu kan penyebab. Itu yang mana? Ya. Kan itu belum jawab itu. Oh iya, berarti belum Pak. Belum jawab loh ini. Kok tahu-tahu sudah plan intervention. Ya kan? Ini kan penyebabnya kan belum dijawab nih, belum selesai nih kausisnya ini. Dia jawab sekarang yang mana itu? Dari C1 sampai C9? Coba yang mana? Kalau tadi yang kelompok yang tadi C9 karena lain-lain ya.
Belum bisa. Ya juga belum bisa, dipikir dulu, udah stop share dulu. Ada yang lain nggak Ntar Pak ditambahin? baru diskusi Nggak sama apa-apa. teman satu kelompok. Ya nggak apa-apa. Yang lain gimana? Ada pendapat yang berbeda lagi nggak? Ada yang berbeda lagi nggak? Nggak apa-apa, saya berbeda di sini. Dengan caranya menjawab boleh. Wong ini kita berusaha mencari tahu kok. Kalau dari penyebabnya semua sudah benar ya. Ada efek samping akibat penggunaan kodein jangka panjang, yaitu konstipasi. Mulai terjadi konstipasi. Tapi kok nggak ada yang menyarankan obat untuk low back pain ya? Low back pain itu kan nyeri bagian punggung bawah yang tanda petik tidak selalu bisa terselesaikan dengan segera. Jadi kalau kelompoknya Mas Pascal ini menyampaikan apa tadi, pakai Remason, pakai obat oles, Iya, Pak. apakah itu akan bisa teratasi kan gitu? Ini hal penting. Dan apakah kalau tadi konstipasi akibat kodein, apakah lalu solusinya diberi dulkolak sebagai pencahar? Apakah dihentikan saja tidak cukup? Nah, ini yang perlu dipikirkan sebetulnya. Walaupun tidak salah kalau Anda membantu dengan memberikan dulkolak, karena orang tua yang sudah orang tua sendiri tanpa adanya obat tadi kodein yang menyebabkan konstipasi kadang sudah sulit untuk BAB dengan teratur. Ya, ditambah dengan kodein maka tambah konstipasi berarti tambah parah. Jadi logikanya benar sih, diberi dulkolak. Oke. Tapi untuk low back pain-nya kok saya dari 4 kelompok kayaknya tidak melihat ada tambahan terapi ya. Tidak adakah yang berpikir bahwa low back pain itu kalau dari PCNE termasuk P3 terdapat gejala yang belum diterapi? Adakah yang menjawab itu? Ayo, dari 4 kelompok, apakah ada yang menjawab low back pain itu adalah sebuah gejala atau indikasi yang belum diterapi? Ayo, ada nggak? 2 kelompok yang lain? Oh, kalau dari kelompok 1 masih sama Pak, P2.1 Pak. Jadi yang tadi Lah ya? gejala yang di atas itu belum ada di kelompok kami Pak. Oh, belum ada ya? Oke. Nah, kalau semuanya malah belum ada yang menjawab, lah ini berarti Anda perlu kehati-hatian. Kan saya sudah pernah mengatakan, soal ini sederhana, tapi bacalah secara teliti. Pasien mengaku mengalami low back pain. Itu terlihat di situ. Belum ada. Ya. Obatnya nampaknya belum ada. Kalau menurut pendapat saya itu belum ada. Nah, itu jadi perlu kehati-hatian ya. Gimana? 2 kelompok yang lain juga belum bisa, nggak mengamati low back pain itu apa gitu kan? Belum ada kan? Coba soalnya ditayangin coba, Mas. Yang pertama Mas Felix. Soalnya coba ditayangin tadi yang soal. Soalnya, soal. Nah, 10 hari dia mengalami konstipasi baru 2 hari yang lalu. 10 hari yang lalu dapat kode untuk mengatasi batuk kering. Ya, sekarang batuknya sudah mereda namun malah mengalami konstipasi. Pak Arya juga mengeluh mengalami low back pain. Berarti kan low back pain-nya ini kan belum ada obatnya toh. Atau sebaliknya, teman-teman berpikir kodein itu juga bisa menyembuhkan low back pain, karena kodein kan juga selain sebagai antitusif kan juga punya efek analgesik. Ada yang berpikir begitu? Nah, nggak ada. Nah, ini masukan ya. Jadi sampai ke malah mengalami konstipasi titik itu Anda sudah benar. Tapi kalimat terakhir Anda tidak cermat.
Pak Arya juga mengeluh mengalami low back pain. Berarti harusnya DTP berdasar Cipul ada yang nomor 2 kan? Naik dikit Mas Felix. Additional drug therapy is required to treat or prevent a medical condition in the patient. Low back pain-nya belum ada obatnya. Berarti menurut Cipul harusnya ada additional drug therapy is required. Perlu tambahan terapi obat. Kalau di PCNE problemnya berarti tidak hanya P21 adanya efek samping dari kodein, tapi juga ada P31 terdapat gejala atau indikasi yang belum diobati. Nah, ini yang perlu diketahui. Sehingga kalau ada P31 otomatis ada penyebabnya. Ya, penyebabnya bisa jadi pasiennya memang belum pergi ke dokter atau dokter belum menerima keluhan ini. Kita lihat di bagian mana, C1 sampai C4, C5 atau C67. Ya, ini masukan dari saya terkait ini. Anda bisa orek-orek sendiri di materi yang sudah Anda kumpulkan itu, bahwa ternyata di soal yang satu paragraf ini Anda melupakan yang namanya Pak Arya juga mengeluh mengalami low back pain. Jadi kalau ini adalah low back pain, ini adalah sesuatu yang harus diobati, maka pilihannya adalah apakah cukup diberikan obat bebas atau obat lain. Obat bebas itu dalam arti apoteker bisa memberikan atau memang harus dikembalikan ke dokter. Ya, kalau Anda melihat algoritma terapi low back pain, salah satu untuk pertolongan pertama itu adalah paracetamol. Bisa. Tapi seandainya dalam beberapa hari tidak sembuh, maka silahkan komunikasi ke dokter. Nah, dari satu statement ini Anda kehilangan P31 bahwa ada gejala yang belum diterapi sehingga penyebabnya harusnya ada, lalu ada plan intervention dan sebagainya. Anda kehilangan cukup banyak hal yang harus Anda tuliskan di jawaban ini, gitu maksud saya. Ya, itu ya teman-teman ya. Untuk kasus pertama ini saya sudah pernah mengatakan kepada teman-teman, tolong soal ini dicermati secara benar. Nampaknya mudah, tetapi sebetulnya butuh pemikiran secara mendalam. Kalau Anda masuk ke terapi low back pain, itu ada paracetamol untuk mengatasi secara ringan. Sebaliknya kalau low back pain itu berkepanjangan, kodein itu juga sebagai terapi adjunktif untuk menambah kekuatan paracetamol. Tapi dengan catatan kalau tidak ada kondisi konstipasi. Nah, ini hal yang penting ya. Untuk hal yang penting, sudah di stop share aja Mas Felix. Ini yang ingin saya tambahkan ke pertemuan hari ini. Jadi teman-teman di pertemuan ini yang kemarin dan sudah dibawa oleh teman-teman dalam tugas kelompok, masih ada yang belum mencermati secara detail. Oke, itu saja. Jadi ini pengalaman ya. Ini pengalaman yang bisa Anda peroleh hari ini, itu seperti itu. Oke, sekarang Anda bisa melihat soalnya yang ada di LMS. Ya, saya tidak akan menampilkan di sini ya. Karena Anda ada 4 kelompok, silahkan Anda 4 kelompok atau betul ya, silahkan masuk ke breakout room masing-masing. Perhatikan soal yang ada 2 kasus di situ. Kasus tukak lambung, ada kasus 1 dan kasus 2. Sama seperti kasus yang pertama, yang konstipasi ini, tolong cermati betul setiap kalimat sehingga Anda betul-betul tidak sampai kehilangan entah baik DTP maupun DRP yang ada di PCNE. Gitu ya, itu pesan saya. Oke. Silahkan masuk ke dalam breakout room masing-masing sampai sekitar jam 2 ya. Jam 2 lebih 10. Ya, jam 2 lebih 10 Anda bisa kembali lagi ke main room untuk menyampaikan informasi singkat terkait hasil studinya. Silahkan teman-teman untuk masuk ke breakout room masing-masing.
Oke, baik. Jadi ini akan dicoba hasil diskusi di breakout room kelompok 1, silahkan. Baik Pak, tapi sebelumnya yang akan kelompok saya bahas itu pada kasus 2 ya Pak? Ya, enggak apa-apa. Baik Pak. Saya izin share screen Pak. Yuk. Baik, mungkin ke atas dulu untuk soalnya. Jadi pada kasus 2 itu saya bacakan kembali soalnya. Sepasang suami istri datang ke apotik dan menceritakan keluhannya bahwa mereka berdua itu mengalami sakit mah. Keduanya itu yakin kalau hal ini tuh memang benar sakit mah karena sebelumnya sering ke dokter dan selalu diberikan obat sakit mah. Dan keduanya juga membawa sisa-sisa obat yang pernah dikonsumsi, yaitu ada antacid, omeprazol, metoclopramid, sama paracetamol. Nah, untuk suaminya sendiri itu bekerja di marketing, namun dia punya kebiasaan buruk yaitu kebiasaan makan tidak teratur, sering pusing, dan beberapa waktu yang lalu itu muntah-muntah dan juga pingsan di kantor. Nah, untuk istrinya sendiri itu bekerja sebagai SPG di supermarket dan sering lemas, sering tidak memiliki nafsu makan dan sering pusing-pusing. Keduanya tidak suka minum kopi dan tidak pernah sarapan, tapi selalu makan gorengan dan minum teh setiap pagi. Nah, mereka juga bercerita bahwa obat yang diminum itu sebelum makan semuanya, hanya paracetamol yang diminum setelah makan. Nah, mereka minta obat yang paling praktis itu cukup 1 kali minum untuk semuanya, dan bagaimana ya cara untuk tidak sering kambuh. Jadi kalau dari kelompok 1 tadi belum sempat bahas DTP sama DRP-nya Pak. Kami membahas terkait dengan kayak kemungkinan kenapa sih gejalanya itu kayak bisa parah gitu, padahal menurut kelompok kami juga obat yang diberikan itu sudah tepat gitu. Jadi untuk pemberian 1 kali itu secara bersamaan itu kami nggak ada masalah diberikan secara berbarengan, yaitu ada omeprazol, antacid, sama metoclopramid. Itu yang digunakan sebelum makan. Terus kami juga udah ngecek interaksi di Medscape, itu mengatakan juga tidak ada interaksi. Nah, namun untuk yang opsi kedua supaya tidak sering kambuh itu mungkin kita bisa mengedukasi dari pasien itu sendiri, karena terlihat jelas kalau pasien itu kan pola hidupnya nggak baik banget, itu kayak pola makannya nggak teratur, terus mual-mual tadi itu bisa saja disebabkan oleh lambatnya pengosongan lambung, terus juga sering pusing, terus mengonsumsi gorengan itu dapat memperburuk kondisi tukak lambung. Nah, akibat dari gaya hidup yang nggak sehat itu makanya kemungkinan terapi yang diberikan itu juga percuma saja. Jadi mungkin itu aja pendapat dari kelompok kami Pak. Yuk, Terus untuk paracetamol sendiri kami agak bingung nih Pak, karena di jurnal yang ada di LMS itu kan disebutin kalau ada paracetamol itu memperburuk gejala dari tukak lambung. Jadi sementara kami sarankan untuk tidak mengonsumsi PCT seperti itu Pak. Oke. Ya baik, coba naik ke atas. Ya, memang kasus ini kalau Anda cermati memang tidak sepenuhnya lengkap ya, karena antacid, omeprazol, metoclopramid, dan paracetamol itu tidak ada kekuatannya dan aturan pakainya. Ini adalah hal yang penting sebenarnya kalau kita mau mengkritisi soal ini. Tapi seandainya itu diasumsikan tidak masalah, maka mari kita kritisi, gitu. Antacid, omeprazol itu untuk
sakit mah, itu benar. Metoclopramid untuk apa? Untuk mual-mual muntah itu ya, anti mual anti muntah ya. Lalu paracetamolnya untuk sering pusing-pusing ya. Itu hal-hal yang terkait dengan gejalanya, sehingga kalau dari DTP seharusnya apakah obatnya sudah cukup atau adakah yang perlu ditambahkan. Dari sisi DTP kan seperti itu. Kemudian apakah obatnya manjur, kemudian apakah ada reaksi yang tidak diinginkan, dosis kita tidak dapat nilai karena tidak ada angkanya, lalu apakah pasien patuh atau tidak. Berarti dari DTP yang tidak bisa kita nilai adalah dosis, itu seperti itu. Jadi yang lain masih bisa dinilai kalau Anda mau melakukan analisis DTP, begitu. Kalau dari DRP ya kita harus lihat dulu problemnya apa. Nah, ini Anda bisa harus lihat problemnya apa. Apakah ada problem di masalah khasiat atau masalah efek toksik atau terkait dengan yang lain-lain. Itu yang harus Anda pikirkan. Itu dulu. Ya, apakah itu ada? Saya yakin salah satu dari P1, P2 atau P3 itu ada. Kalau P1, P2 dan P3 itu ada, maka penyebabnya pasti ada dan plan interventionnya ada. Nah, sesuatu yang cukup aneh di kelompok ini adalah DTP dan DRP-nya belum ada tapi sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 3. Ini kan sesuatu yang aneh ya, namanya saran itu muncul setelah mengetahui kalau dari Cipul drug terapi problemnya, kalau dari PCNE sudah tahu problem dan penyebabnya. Itu seharusnya demikian. Jadi kalau nanti misalnya atasnya sudah ketemu, saya tidak yakin jawaban yang di bawah tadi akan sinkron dengan jawaban yang di atas. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi komentar terhadap kelompok ini yang presentasi adalah seperti itu. Jadi kalau kita punya soal yang DTP dulu lalu PCNE, itu sebaiknya memang mengerjakannya secara bertahap dari depan ya. Kalau tahu-tahu plan intervention itu adalah sesuatu yang aneh gitu ya, karena kok bisa mengatakan itu, sampai tadi dikatakan paracetamol itu nggak cukup karena ada indikasi nggak cocok untuk asam lambung dan sebagainya. Ya, kalau jurnal yang ada di LMS itu memang perlu dibaca hanya untuk mengetahui pola pengobatan MAH itu seperti apa. Hanya itu aja sebetulnya untuk informasi awal supaya Anda tidak usah mencari banyak artikel, supaya kita mengikuti salah satu artikel itu saja supaya enak untuk menjadi bahan diskusinya. Kalau itu pendapat saya seperti itu. Ya, jadi ini DRP sama DTP-nya belum, nanti tolong dilengkapi dulu. Kalau itu sudah lengkap dan itu harus cermat, maka baru akan tampak plan interventionnya. Itu ya Mas Nanda ya. Oke, itu bisa stop share. Oke, lalu yang kasus satunya, yang ini kan kasus 2 nih, kasus 1 bagaimana? Silahkan. Kasus satunya bagaimana? Kelompok yang belum presentasi sama sekali, silahkan. Jadi semua bisa urut ini, presentasinya enak ini. Pak, kami kelompok 3. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sambun. Oke. Baik, jadi kasus 1 itu seorang laki-laki datang ke apotek dan menceritakan keluhannya kepada apoteker. Beliau mengatakan sudah mengalami pusing selama 2 hari dan tidak kunjung membaik. Nah, di situ gejalanya itu ada rasa mual, dadanya terasa panas dan jantung berdebar-debar. Selain itu dia juga mengeluh lidahnya terasa pahit. Karena kesibukan sekarang ini, sering pula terlambat makan, sudah mengkonsumsi obat MAH dengan cara obatnya langsung diminum, namun gejalanya itu tidak mereda. Selama pusing, pasien tersebut minum obat flu warna kuning yang ada di warung dekat rumahnya. Kalau tidak minum obat, biasanya pasien minum kopi untuk menghilangkan rasa pusingnya. Nah, yang pertama DTP berdasarkan Cipul DKK. Untuk drug therapy problems-nya yang indikasi ada obat yang tidak diperlukan itu tidak ada.
Terus yang kedua perlu tambahan terapi obat itu ada. Nah, yaitu perlu penambahan obat lansoprazol. Jadi lansoprazol itu merupakan obat golongan PPI dan bekerja dengan menurunkan produksi asam lambung. Kemudian yang kedua itu drug product, itu obat tidak manjur. Itu dia karena obat mah yang dikonsumsi itu tidak sesuai aturan pakai atau salah mengkonsumsi. Seharusnya obat mah itu harus dikonsumsi dengan cara dikunyah. Karena antasida yang hancur ketika memasuki lambung sudah langsung siap bekerja, sehingga obat ini bekerja lebih efektif untuk menyeimbangkan pH lambung. Terus masih yang di drug product itu yang kedua adalah reaksi obat yang tidak diinginkan. Itu karena salah cara mengkonsumsi obat mah. Terus yang selanjutnya itu dosage regimen. Yang pertama itu dosis terlalu rendah. Itu tidak terdapat aturan dosis pada keterangan di atas. Kemudian dosis terlalu tinggi juga tidak terdapat aturan dosis. Kemudian untuk other-nya tidak patuh minum obat. Di situ juga tidak ada informasi mengenai hal ini. Terus kita masuk ke DRP, itu berdasarkan PJNE V9.00 yang pertama ada problem. Di sini ada beberapa problem. Yang pertama ada P1. Di situ diidentifikasi ada P1.1 yaitu pemberian obat mah itu tidak memberikan efek atau tidak menghilangkan gejala yang dialami pasien. Terus untuk yang P2 itu diidentifikasi itu ada P2.1 yaitu penggunaan obat flu itu memungkinkan menjadi salah satu penyebab pasien mengalami jantung berdebar-debar karena salah satu kontraindikasinya. Kemudian yang P3 itu diidentifikasi ada P3.2 yaitu pemberian obat flu tidak tepat untuk terapi gejala yang dialami pasien karena indikasi obat flu adalah untuk meredakan gejala pusing akibat flu dan pada pasien tidak ada gejala yang mengarah pada kondisi flu. Kemudian masih pada problem itu P3.3 obat yang dikonsumsi oleh pasien itu tidak jelas karena hanya menyebutkan warna dari kemasan obat tersebut atau memberikan informasi yang tidak spesifik mengenai obat yang dikonsumsi, baik itu obat untuk mah dan obat untuk pusing. Nah, kita masuk ke kaos yang pertama C1 itu diidentifikasi ada C1.6 yaitu pengobatan gejala pusing menggunakan obat flu kurang tepat karena peruntukan obat flu itu sebenarnya untuk pusing yang diduga mengarah pada gejala flu. Kalau dilihat dari kasus yang di atas itu flu-nya tidak mengarah pada pusingnya tidak mengarah pada gejala flu. Kemudian kita masuk ke plan intervention. Yang pertama ada I2, itu diidentifikasi ada I2.1 yaitu pasien perlu melakukan konseling terkait pemberian obat dengan gejala yang dialami pasien. Kemudian ada I3.1, itu adalah drug change to, penggunaan obat mah yang dikonsumsi pasien dihentikan dan digantikan ke obat golongan PPI. Yang I3.5 itu drug pause or stop, itu penggunaan obat flu harus dihentikan. Nah, kita masuk ke saran. Apa saran Anda untuk Bapak tersebut? Jadi, pasien kan diduga mengalami GERD karena ada gejala khusus, yaitu dadanya terasa panas dan lidahnya terasa pahit. Nah, hal ini menandakan bahwa asam lambung pada pasien itu naik hingga ke daerah mulut. Jadi, kondisi pasien yang tidak membaik dengan pemberian obat antasida ini juga menandakan pasien mengalami GERD, maka pasien sebaiknya diberikan obat golongan PPI. Nah, untuk terapi farmakologinya itu obat yang digunakan lansoprazol 15 mg 1 kali sehari. Kemudian ini obat tersebut dikonsumsi pada pagi hari dengan jam yang sama dan sebelum makan. Lalu untuk penggunaan obat flu harus diperhatikan karena jika mengandung NSAID, jadi akan memperparah keadaan pasien. Nah, pasien kan mengeluhkan pusing ini perlu diperhatikan penyebabnya, karena jika pusing ini terjadi disebabkan oleh pasien yang kekurangan gula dalam darah,
pasien kekurangan zat besi atau darah dari naiknya asam lambung itu sendiri. Maka pemberian obat anti nyeri tidak akan membantu gejala tersebut. Dengan demikian, pasien sebaiknya untuk makan makanan manis agar gula darahnya meningkat dan memperbanyak konsumsi sayur untuk memenuhi kebutuhan zat besi, bukan dengan konsumsi obat. Nah, di sini juga ada terapi non-farmakologi. Yang pertama, pasien diarahkan untuk mengurangi konsumsi kopi karena konsumsi kopi itu dapat meningkatkan asam lambung. Yang kedua, pasien diberikan edukasi mengenai penyebab asam lambung pasien naik. Asam lambung naik seperti penyebab stres, telat makan, dan salah satu seperti keterangan kasus di atas itu konsumsi kopi. Kemudian yang ketiga itu memberikan pemahaman pada pasien untuk makan dengan porsi kecil dengan intensitas yang sering dan waktu yang tepat. Kemudian yang keempat adalah memberikan edukasi bagaimana cara pemakaian obat mah yang sesuai. Oke. Seperti itu Ya, dari baik, kelompok. naik ke atas. Ya, naik ke atas Mbak Bernadetta Herdi. Ini kok judul tugasnya apa, tugas TBC ya? Hanya supaya tidak salah copy nanti ya. Oke. Saya bertanya dulu, antara DTP sama PCNE Mbak Bernadetta lebih suka mana? DTP Ini, sama mana? sama yang PCNE. Yang Cipul sama PCNE enak mana? Kalau saya PCNE sih Pak, karena tadi Lebih enak PCNE ya. Oke. Ya. Terus Mbak Bernadetta juga, DTP sama PC, yang Cipul sama PCNE itu harusnya hasilnya sama nggak? harusnya sama Pak. Nah, itu penting ya. Itu yang harus buat cek nanti ya. Jadi tolong nanti dicek antara Cipul sama yang PCNE itu seharusnya kurang lebih sama ya. Kalau ada geser-geser dikit ya. Dan contohnya gini Mbak, ada obat yang tidak diperlukan, Anda menyebutnya tidak ada, ya enggak? Betul Mbak Bernadetta? Tidak ada Pak. PCNE ada nggak? Ada kan? Nah, betul tadi sebetulnya di PCNE obat flu-nya itu sebetulnya tidak sepenuhnya cocok untuk menyembuhkan pusing-pusing. Karena saya pun menduga pusing-pusingnya karena ada masalah di kenaikan asam lambung itu. Ada dugaan ke sana. Itu seperti, tapi nanti silahkan dicek di referensi apakah itu benar, itu seperti itu. Kemudian perlu tambahan terapi obat. Nah, ini menarik ya, kalau Anda mengatakan perlu tambahan terapi obat, padahal dia sudah diobati dengan dengan obat mah. Kenapa bisa timbul informasi jawaban di sini perlu tambahan lansoprazol, Mbak? Kira-kira apa alasannya? Alasannya dulu apa? Kira-kira kok perlu tambahan terapi obatnya? Apakah karena obat mahnya tidak bisa menyembuhkan, begitu maksudnya? Oke Mbak, pertimbangannya apa? Saya hanya bertanya pertimbangan, saya tidak menyalahkan ini, tapi pertimbangannya apa kok perlu ditambahkan lansoprazol? Sebentar ya Pak, ini kerja teman-teman yang ini. Tidak apa-apa, temannya siapapun yang ngerjain boleh ngomong. Saya izin jawab Pak. Ya. Tadi tuh saya menyarankan pakai Lanso itu karena tadi di kasusnya dia ada mengadu katanya dia udah konsumsi obat tapi masih sakit. Coba minta tolong naik dikit. Sudah konsumsi obat tetapi masih sakit. Oke. Ya, namun gejalanya tidak mereda itu. Oke. Sudah konsumsi obat tetapi masih sakit. Apakah itu selalu berhubungan dengan perlunya tambahan obat atau karena durasi obatnya belum bisa mencapai target untuk kesembuhan? Gimana kira-kira? Menurut pendapat Anda gimana? Kalau menurut saya tuh kemungkinan dari pasiennya juga bisa jadi kayak salah cara konsumsinya, atau ada kemungkinan juga memang dia
minum minum obatnya itu obat antasida gitu Pak, karena dari gejala yang dia bilang itu ada mengeluh lidahnya terasa pahit itu sama dadanya terasa panas. Setahu saya itu adalah kayak gejala spesifiknya kalau dia kayak GERD gitu Pak. Betul, kalau itu betul. Nah, itu apakah menjadi obatnya tidak tepat atau memang perlu tambahan obat, maksud saya itu loh, maksud saya. Kayaknya obatnya yang tidak tepat Pak, jadi harusnya diganti gitu. Nah, itu maksudnya itu. Jadi posisi jawabanmu di indikasi itu ya, ada obat yang tidak diperlukan atau ada obat yang tidak manjur. Obat tidak manjurnya benar ya. Ada obat yang tidak diperlukan tadi obat flu. Ada obat tidak manjur, ini berarti MAH ini ya. Tapi ini MAH ini bisa diprediksi karena durasinya atau karena cara pakainya. Tapi ini hanya prediksi, sebelum diputuskan tidak apa-apa. Sehingga Anda merasa perlu ditambahkan lansoprazol karena diduga GERD tadi ya. Gitu ya Mbak Levan ya. Nah, sekarang yang harus dicek lagi apakah lansoprazol itu OWA atau bukan. Itu nanti catatan aja untuk tambahan catatan. Lansoprazol itu OWA atau bukan. Sehingga kalau seandainya OWA, apakah itu boleh diberikan oleh apoteker dalam kondisi ini, apakah boleh langsung atau harus memberitahu kepada dokter lebih dulu. Itu nanti dicek aja di jawabannya sebelum Anda finalisasi jawaban Anda. Oke, ke bawah. Oke, nah kalau reaksi obat yang tidak diinginkan itu jawabannya bukan ya karena salah mengkonsumsi obat mah, bukan. Reaksi obat yang tidak diinginkan apa? Apakah ada reaksi obat tidak diinginkan itu berarti reaksi efek samping atau efek toksik atau efek yang tidak diinginkan? Ada nggak dalam soal itu? Ada nggak di soal itu sesuatu yang merupakan efek samping atau efek yang tidak diinginkan? Ada nggak di soal itu? Kalau yang GERD kan tadi mual, lidah terasa pahit, dada terasa panas ya. Jantung berdebar-debar itu masuk mana? Bernadetta, Levani, jantung berdebar-debar masuk mana? Yang jantung berdebar-debar itu kayaknya termasuk dari kontraindikasi obat flu tadi, Pak. Nah, itu berarti ada namanya di reaksi yang tidak diinginkan itu salah satunya adalah jantung berdebar-debar. Karena dada terasa panas, lidah pahit itu adalah sebuah penciri yang menuju ke GERD kan. Tadi pendapat Anda kan begitu toh. Jadi bukan reaksi obat yang tidak diinginkan. Itu menurut pendapat saya itu. Jadi silakan nanti dicek lagi ya. Terus tidak patuh minum obat. Ya, ini memang tidak ada informasi, saya setuju ya. Saya setuju. Nah, untuk PCNE-nya terus ke bawah. Bagus ya, P1, P2, P3-nya kena semua. Oke, terima kasih. Ini good. Penyebabnya itu berbagai kemungkinan, Mbak. C1 itu berarti mengarahkan pada pemilihan obat yang tidak tepat. Tapi pemilihan obat tidak tepatnya itu bukan di C1 loh. C1 itu wilayahnya kalau ada kekeliruan pada prescribing atau seleksi obat. Tapi coba kita lihat lagi C1-nya apa ya. Coba lihat apakah itu C1 wilayah itu atau terkait dengan pasien yang salah memilih obat. Nanti coba dicek lagi di PCNE ya, untuk C1-nya itu ke arah mana. Itu seperti itu. Ya. Kalau terkait dengan pasien belum nampak ini. Ini masih C1 saja. C78 itu apa? Terkait pasien kan itu. Apa C78? Pasien menggunakan obat dengan cara yang salah, Pak. Yang mana yang cara yang salah? Kayaknya yang obat mah tadi yang langsung di telan. Oke. Itu bisa. Kalau ada kaitan pasien mungkin tidak tahu adanya sesuatu yang mungkin kontraindikasi, jantung berdebar-debar, mungkin dia salah pilih obat toh. Itu kondisi pusingnya itu bisa jadi dia mungkin dosisnya obat flu yang dipilih yang terlalu besar, atau jangan-jangan diduga dia memiliki hipertensi. Tapi semuanya masih dugaan karena datanya nggak ada. Ya, oke, lanjut ke bawah. Plan intervention. Oke, drug pause, obat flu dihentikan. Oke.
Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya untuk kelompok ini. Ya, jadi untuk kelompok ini untuk PCNE-nya saya rasa sudah on the right track. Untuk DTP-nya silahkan dipertimbangkan lagi beberapa. Nah, nanti kalau sudah ketemu antara DTP sama antara DTP yang cipul dengan DRP-nya PCNE itu kurang lebih hasilnya sebetulnya dekat ya. Ya, kurang lebih hasilnya itu kurang lebih sama. Jadi tolong setelah Anda DTP-nya seperti ini, terus PCNE-nya seperti ini, tolong dilihat lagi. Harusnya keduanya itu sinkron satu sama lain ya. Karena PCNE itu menerjemahkan punyanya cipul itu seperti itu. Walaupun lebih mudah PCNE, saya setuju ya, saya setuju. Saya juga lebih senang dengan PCNE. Tapi bukan berarti punyanya cipul itu ada masalah, tapi tolong dilihat lagi kalau cipul sudah dijawab DTP-nya, lalu DRP-nya PCNE juga sudah dijawab, tolong dibandingkan lagi keduanya, apakah keduanya sinkron satu sama lain. Itu maksud saya adalah itu. Jadi terima kasih di pertemuan kedua ini sudah ada kelompok yang memperlihatkan bahwa keduanya itu seharusnya sinkron maksud saya. Kalau keduanya sinkron, Anda mau melihat drug therapy problem melalui versi cipul atau drug related problem versi PCNE, sebetulnya jawabannya kurang lebih sama. Tergantung nanti Anda lebih suka yang mana, atau nanti kalau Anda bekerja di tempat tersebut bekerja dengan cara yang apa. Jadi dua ini sudah sesuatu yang memberikan dasar bagi semua variasi yang kemungkinan akan dilakukan oleh tempat masing-masing. Ini memberikan backbone terhadap itu semua. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 untuk jawabannya. Ada pertanyaankah kira-kira? Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan Mas Nanda. Itu terkait dengan kasus 2 tadi, Pak. Untuk yang penggunaan paracetamol itu pada pasien tukak lambung itu bagaimana ya, Pak? Oh, yang kasus 2 tadi. Ya, nanti harus dikaji lagi apakah itu dibutuhkan karena mah itu juga mengalami nyeri, atau paracetamol sendiri sebetulnya tidak sepenuhnya bisa digunakan kalau sudah ada indikasi yang mah. Itu ada dua hal yang sesuatu yang harus dikaji kembali, itu seperti itu. Gitu Mas. Tapi paracetamol saya rasa salah satu obat anti nyeri yang relatif aman untuk kondisi tukak lambung ya. Walaupun tetap harus hati-hati, beda sama NSAID yang lain kan. Kalau paracetamol kan relatif lebih bisa diterima, ditolerir oleh kondisi tukak lambung, walaupun kita kalau memang bisa menghindari ya dihindari, tapi seandainya sudah minum saya rasa masih bisa ditolerir seperti itu. Gitu Mas Nanda. Nanti dikaji ulang Mas, nanti lihat dari jawabanmu nanti seperti apa, kan ini saya hanya memberikan clue-cluenya saja. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik teman-teman, terima kasih ya. Saya rasa diberikan clue-clue ini supaya Anda berpikir ya. Semuanya sudah on the right track. Untuk yang kedua, oke, saya senang, tinggal dijejerin aja DTP sama cipul sama PCNE-nya itu harus kurang lebih inline. Kalau yang masukan untuk yang kelompok yang pertama tadi, sebelum lewat DTP ataupun DRP ya jangan sampai memberikan saran ya, karena kemungkinan saran itu bisa jadi tidak inline nanti dengan jawaban yang ada di atasnya. Itu yang harus diperhatikan adalah itu. Begitu ya. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Silahkan diperbaiki hasil-hasilnya tadi dan silahkan diupload untuk di LMS supaya kita bisa melihat mana yang progres dari hasil diskusi di breakout room dan hasil diskusi Anda setelah mengikuti kuliah ini ya. Saya berharap dikaji lagi, tidak banyak sebetulnya, tapi Anda sudah on the right track. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang. Selamat sore teman-teman.